Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, perkenalkan nama saya Igede Yoga Setiaryarta dengan NIM 2217041091 dari Rombel 26. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu Dr. Inyomantika MSI. Judul yang saya bahas mengenai ide Hyang Widiwasa sebagai Brahmavidya di Bali yang membangun Srada dan Bhakti. Topik pembahasan yang pertama, pengertian Brahmavidya. Yang kedua, Hyang Widiwasa sebagai ketuhanan dalam Hindu Bali. Yang ketiga, isu ketuhanan dalam Hindu, monoteisme atau politeisme. Yang keempat, cara pemujaan dan sarana prasarana pemujaan dalam Brahmavidya. Yang kelima, ketuhanan dalam Hindu di Bali yang membangun Srada dan Bhakti. Berikut mind mapping dari judul dan topik. Baik, saya akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian Brahmavidya. Adanya konsep ketuhanan dalam agama Hindu di Bali atau Brahmavidya, maka kita sebagai manusia hendaknya memahami kebenaran Tuhan dengan berbagai macam upaya yang tertuang dalam Brahma Sutra I.1. supaya dapat pandangan dan kesimpulan yang tepat untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pengertian, konsep, pemahaman, sumber-sumber, dan implementasi ajaran Brahmavidya. Brahmavidya adalah berasal dari sastra Sanskerta dan berbagai kitab suci agama Hindu yang terdiri kata Brahma yang memiliki arti Tuhan Yang Maha Esa dan Vidya memiliki arti pengetahuan. Adapun istilah identik dengan teologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata Theos berarti Tuhan Yang Maha Esa dan Logos berarti pengetahuan. Jadi Brahmavidya dan teologi itu sama yang memiliki arti konsep atau pengetahuan tentang ketuhanan dalam agama Hindu dengan segala aspeknya. Lanjut ke materi yang kedua, Hyang Widiwasa sebagai ketuhanan dalam Hindu Bali. Konsep ketuhanan dalam agama Hindu di Bali, masyarakat menyebutnya dengan ide Hyang Widiwasa, yang memiliki arti keberadaan tertinggi yang dimuliakan, yang bercahaya dan suci. Sedangkan agama Hindu di India tidak mengenal ide Hyang Widiwasa, tetapi konsep ketuhanan menyebutnya dengan Brahman, yang memiliki arti keberadaan tertinggi yang pertumbuhan yang tidak hentinya memimpin segala di alam semesta menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu. Perbedaan penyebutan ketuhanan agama Hindu antara ide Hyang Widiwasa dengan Brahman hanya perbedaan konsepsi budaya, alkulturasi, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Tetapi keberadaan ketuhanan adalah sama antara ide Hyang Widiwasa dengan Brahman, yaitu Tuhan berada di mana-mana yang tidak dapat terpikirkan, dipahami, dan dibayangkan. Hal ini bisa bersifat agama Hindu yang memberikan kebebasan kepada semua penganutnya dan tidak memaksa. Alkulturasi yang ajaran-ajaran agama Hindu terjadi dengan tidak menghilangkan makna sebenarnya dari agama Hindu itu sendiri. Lanjut ke materi yang ketiga, isu ketuhanan dalam agama Hindu, monoteisme atau politeisme. Isu agama Hindu memiliki dua kepercayaan, monoteisme atau politeisme. Dari hal tersebut sering timbul pertanyaan. Monoteisme merupakan bentuk kepercayaan yang mengenal adanya satu Tuhan atau Tuhan tunggal, karena dalam kitab suci agama Hindu, Tuhan hanya satu. Sejatinya Tuhan dalam umat Hindu hanya satu, yaitu ide Hyang Widiwasa atau disebut dengan Brahman. Ide Hyang Widiwasa mengatur segala hal yang ada di alam semesta, sehingga umat Hindu memberikan banyak gelar terhadap masing-masing sifatnya tersebut. Dalam kitab suci Weda dinyatakan bahwa dewa tidak dapat bergerak bebas, bahkan tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa kehendak dari ide Hyang Widiwasa. Kitab suci Bhagavad Gita menyatakan memuja serta menyembah dewa saja bukanlah perilaku umat yang baik. Namun
penyembahan terhadap dewa hendaknya tidak melupakan Tuhan yang sejati. Karena ide Sang Widiwasa atau Brahman merupakan salah satu sumber dari segalanya dan memberikan sinar suci ke hadapan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa agama Hindu menganut sistem politeisme karena mengenal banyak Tuhan. Politeisme ialah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya banyak Tuhan. Sekarang tergantung pada kepribadian seseorang masing-masing dalam mempercayai yang ia percaya. Agama Hindu menganut kepercayaan politeisme karena agama Hindu meyakini adanya banyak Tuhan atau menyebutnya Tuhan dengan banyak nama. Dalam politeisme berpendapat bahwa setiap benda baik yang bermanfaat maupun tidak memiliki dewa tersendiri. Seluruh dewa dihormati dalam umat Hindu melalui berbagai macam ritual sesuai dengan desa, kala, dan patra, agar nantinya bisa mendapatkan kedamaian dan keyakinan masing-masing umat Hindu. Karena agama Hindu mengenal banyak dewa. Lanjut mengenai ke materi yang keempat, mengenai cara pemujaan dan sarana prasarana pemujaan Brahma Vidya. Cara pemujaan dan sarana prasarana dalam pemujaan Brahma Vidya atau Ida Hyang Widiwasa di Bali. Pemujaan Brahma Vidya dilakukan terhadap Ida Hyang Widiwasa dilakukan dalam dua model, yakni yang pertama Nirguna Brahma atau bersifat impersonal God. Brahma Vidya yang dipuja dan dipahami melalui Jnana dan Bhakti Yoga Marga, sebab memuja Tuhan melalui Jnana atau ilmu pengetahuan yang sejati dapat melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Bhakti Yoga Marga ialah proses ataupun cara pemersatukan Atman dengan Brahman dengan berlandaskan atas dasar cinta kasih dan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dengan jalan Jnana dan Bhakti yang tulus, manusia dapat mempersatukan Atman dan Brahman dalam posisi di luar daya jangkau atau kemampuan pikiran manusia. Yang kedua, Saguna Brahman atau Personal God. Brahma Vidya yang dipuja dan dipahami melalui Bhakti yang tulus dan Karma Marga yang memahami dengan jalan Bhakti yang tulus dan karma ataupun aksi, tindakan atau perbuatan yang mulia dalam posisi terwujud sehingga dapat dijangkau oleh rasa atau daya pikir manusia. Sarana prasarana dalam pemujaan Brahma Vidya dilakukan dengan sesajen atau banten, hasil bumi atau ternak, canang, dupa, bunga, tirta merupakan upakara yang sangat sering digunakan dalam kehidupan beragama Hindu di Bali. Hampir setiap hari dapat kita jumpai adanya umat yang mengaturkan sebagai wujud bakti dan syukur kepada Ida Hyang Widiwasa. Canang juga disebut kanista atau inti dari upakara. Lanjut ke materi yang kelima, ketuhanan dalam Hindu di Bali yang membangun Srada dan Bakti. Dengan adanya ketuhanan dalam agama Hindu di Bali dapat membangun Srada dan Bakti. Srada yang mengandung arti luas yakni keyakinan atau keimanan. Seorang yang memiliki Srada tidak akan takut dalam menjalani kehidupan. Keyakinan atau kepercayaan manusia itu harus dilandasi dengan Bakti. Bakti mengandung arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena jika hanya Srada saja tanpa Bakti, maka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Seorang yang memiliki Bakti akan tercermin dalam berperilaku dan kebijaksanaannya. Mengamalkan ajaran agama Hindu dengan baik dan benar akan membangun Srada dan Bakti. Sebab tidak ada artinya mengerti atau memahami ajaran agama bila tidak diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran suci diturunkan oleh Ida Hyang Widiwasa merupakan pegangan hidup dan kunci dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang dapat menjerumuskan diri manusia menuju pinggir jurang. Untuk dapat mengatasi hal itu, seseorang harus kembali berpegang kepada ajaran agama yang ditunjukkan oleh Ida Hyang Widiwasa dengan mengimplementasikan, dan dalam hal ini pendidikan spiritual, moral, dan etika hendaknya semakin ditingkatkan dan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, dari pembahasan yang di atas dapat saya simpulkan bahwa sangatlah penting bagi kita semua untuk mempelajari dan mengimplementasikan Brahmavidya, baik itu Ida Sang Widiwasa maupun Brahman, dengan cara memuja dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk membangun serada dan bakti manusia. Karena ketuhanan merupakan unsur penting, maka orang berusaha untuk membahas tentang Tuhan setuntas mungkin. Mulailah upaya untuk mengerti siapa Tuhan itu. Sekarang tergantung pada kepribadian masing-masing dalam mempercayai yang ia percaya. Brahmavidya mengajarkan tentang bagaimana seorang mampu menjalin dan pemahaman tentang Tuhan itu penting. Karena dengan mengetahui Tuhan secara tepat dan baik dapat mengantarkan kepada jalan kesempurnaan sampai kepada moksa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.